Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mardianti, NPM 306205606. Di sini saya akan mempresentasikan tentang morfologi bahasa Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian morfologi. Morfologi adalah yaitu membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golong-golongan dan arti kata, atau morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatika maupun fungsi semantik, yaitu menurut Ramlan 1983.2.16-17. Nah, morfologi atau morfemik adalah telaah. Morfologi dapat dibagi menjadi dua tipe analisis. Yang pertama yaitu morfologi sinkronik dan yang kedua adalah morfologi diakronik. Masuk yang pertama yaitu morfologi sinkronik adalah suatu analisis linier yang mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen sintaktik kata-kata dan bagaimana caranya komponen-komponen tersebut menambahkan, mengurangi, atau mengatur kembali dirinya di dalam berbagai ragam konteks. Morfologi sinkronik tidak ada keterkaitan atau tidak menaruh perhatian pada sejarah asal-usul kata dalam bahasa kita. Morfologi diakronik menelaah secara asal-usul kata dan mempermasalahkan mengapa misalkan pemakaian kata kini berbeda dengan pemakaian kata pada masa lalu, yaitu menurut Henry Guntur Tarigan, halaman 4. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hakikat morfem. Yang A, morfem ialah suatu bentuk bahasa terkecil yang mengandung arti atau mendukung arti itu menurut Tahero Kasada Bratatmaja, halaman 11. Nah, yang B, morfem adalah unsur yang terkecil secara individual mengandung pengertian dalam ujaran sesuatu bahasa menurut Hockett 1958.2123. Nah, yang C yaitu morfem pun dapat dibatasi secara negatif, misalnya suatu bentuk linguistik yang tidak mempunyai hubungan secara fonetik semantik dengan bentuk yang lain dari bentuk sederhana atau morfem. Oke, sedangkan morfem terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu morfem segmental dan yang kedua yaitu morfem suprasegmental. Yang pertama itu tentang morfem segmental. Ialah morfem yang tidak mengalami perubahan kelas kata. Morfem segmental adalah dua macam yaitu morfem bebas, ialah morfem yang dapat berdiri sendiri. Jenis morfem bebas terbagi menjadi dua golongan yaitu terdiri satu kata dan dua suku kata atau lebih. Morfem terikat ialah morfem yang belum dapat berdiri sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri. Jenis morfem terikat afiks atau imbuhan bentuk afiks atau imbuhan yang lain. Nah, yang kedua yaitu tentang morfem suprasegmental, yaitu mengalami perubahan kata atau perpindahan kelas kata. Menurut T. Herukasida Bratatmaja, halaman 11, _12, _48. Morfem ialah tata bahasa tradisional, tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab morfem bukan merupakan satuan dalam sintaktik dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Konsep morfem baru diperkenalkan oleh kaum strukturalis pada awal abad ke-20 ini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan,
Kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Sebagai contoh, kita ambil bentuk kedua. Dalam ujaran di atas, dengan demikian bentuk kepada daftar di atas, karena merupakan bentuk terkecil yang berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Bisa disebut sebagai sebuah morfem. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, maksudnya yaitu tentang morf dan alomorf. Sudah disebutkan bahwa morfem adalah bentuk yang sama, yang terdapat berulang-ulang dalam satuan bentuk yang lain. Bentuk-bentuk itu adalah pada, dan melihat dan merasa. Pada, membawa dan membentuk. Pada, mendengar dan menduda. Menyapa, menyanyi dan menyikat. Pada, menggali dan menggoda. Itu sebuah morfem atau bukan? Sebab meskipun maknanya sama, tetapi bentuknya tidak persis sama. Bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama itu disebut alomorf. Alomorf adalah perwujudan konkret di dalam pertuturan dari sebuah morfem. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui semua bentuknya. Sehubungan dengan alomorf, mem, men, meni, meng, dan menge, di atas muncul masalah. Apa nama morfem untuk alomorf? Alomorf itu, dalam tata bahasa tradisional, nama yang digunakan adalah awalan me. Dengan penjelasan, awalan me ini akan mendapatkan sengau sesuai dengan lingkungannya. Dalam buku tata bahasa Indonesia, dipilih alomorf sebagai nama morfem itu, dengan alasan alomorf meng paling banyak didistribusikan. Nah, lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu kata dasar. Kata dasar adalah satuan terkecil yang menjadi asal atau permulaan suatu kata kompleks. Contohnya kata bersandaran, dan selanjutnya memperoleh afiks ber menjadi bersandarannya. Contoh lain ialah kata berkemauan yang terbentuk dari kata dasar mau yang mendapatkan afiks ke-an menjadi kemauan. Seterusnya mendapat afiks ber menjadi berkemauan. Dasar kata adalah satuan yang lebih besar atau lebih kompleks. Kita ambil contoh kata bersandaran tadi, yang terbentuk dari kata sandaran dengan afiks ber. Seterusnya, kata sandaran terbentuk dari kata dengan afiks an. Kata berkelanjutan terbentuk dari dasar kata berkelanjutan berbentuk dari kata dasar lanjut dengan afiks ke-an. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan-golongan dan arti kata, atau morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatika maupun fungsi semantik. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadiran dengan bentuk-bentuk lain. Kata dasar adalah satuan terkecil yang menjadi asal atau permulaan suatu kata kompleks. Contohnya kata bersandaran, dan selanjutnya memperoleh afiks ber menjadi bersandarnya. Contoh lain ialah kata berkemauan yang terbentuk dari kata dasar mau yang mendapatkan afiks ke-an menjadi kemauan. Seterusnya mendapat afiks ber menjadi berkemauan. Itulah hasil presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.